semuanya, ya bersama aku di sini Eka Radita Putri. Aku di sini mau ngebahas materi tentang perpajakan. Lebih tepatnya aku mau ngebahas tentang PBB. Nah, jadi di dalam materi PBB ini aku akan menjelaskan definisi PBB, objek PBB, cara perhitungan PBB, tata cara pembayaran PBB dan juga disertai dengan studi kasus dan cara perhitungannya. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang definisi PBB ya. Jadi definisi dari PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, artinya pajak yang membahas tentang kebendaan ya. Jadi kebendaan di sini yang dimaksud adalah objek ya, objek bumi dan juga bangunan. Nah, pajak PBB ini juga menjadi salah satu pendapatan pemerintah Indonesia guna membangun infrastruktur ya, seperti jalan tol dan juga infrastruktur yang lain-lainnya Nah, gitu untuk ya. besarnya PBB yang harus dibayar itu biasanya dia dihitung berdasarkan nilai dari objek pajaknya ya. Kayak misalnya luas tanahnya, luas bangunannya, atau juga dengan nilai propertinya. Bisa juga dilihat dari keadaan properti tersebut seperti apa. Nah, nggak cuma itu aja ya, bisa jadi peraturan pemerintah juga mempengaruhi dari besarnya pajak PBB yang harus dibayar. Nah, ini adalah dasar yang membahas tentang undang-undang mengenai perpajakan ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Di mana dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa dasar dari pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak ya. Nah, jadi dalam perhitungan PBB ya, itu ada istilah yang namanya NJOP. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak ya, di mana NJOP tersebut yang menjadi komponen dalam perhitungan pajak PBB ya. Nah, di sini ada dua objek yang menjadi perhitungan dalam PBB ya. Ada objek bangunan dan juga objek bumi. Nah, objek bangunan sendiri dia ada berbagai macam. Ada rumah, ada bangunan komersil, ada bangunan pertanian, pusat perbelanjaan, jalan tol, pabrik, dan juga industri. Nah, untuk objek bangunan di sini kan tadi ada bangunan komersial ya. Nah, bangunan komersial itu adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk kegiatan bisnis ya. Contohnya kayak kantor, restoran, hotel, atau pusat perbelanjaan ya. Nah, selain itu juga ada bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah, dan juga fasilitas olahraga. Nah, kalau tadi adalah contoh dari objek bangunan yang ke dalam PBB, nah yang sekarang adalah objek dari bumi ya. Karena ada objek bangunan, ada juga objek bumi. Contoh dari objek bumi itu adalah tanah kosong, tanah yang memiliki bangunan dan juga tanah pertanian. Nah, kalau tadi adalah tentang objek bumi dan juga bangunan. Nah, kalau ini adalah objek bumi dan bangunan tapi dia tidak kena pajak ya. Jadi objek PBB tapi yang tidak kena pajak ya. Karena tidak semua objek PBB itu dia kena pajak. Ada beberapa kriteria, ada beberapa bangunan yang tidak kena pajak. Jadi, objek pajak yang tidak kena pajak adalah bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan bukan untuk mencari keuntungan. Nah, objek pajak yang tidak kena pajak adalah masjid atau tempat ibadah, tempat kesehatan, sekolah, tempat pemakaman, tempat prasejarah, kantor konsultan, dan juga hutan lindung. Jadi, kalau objek dalam PBB adalah bumi dan bangunan, subjek dalam PBB adalah orang yang mendapatkan manfaat dan juga yang membiayai atau yang memiliki kewajiban untuk membayar PBB. Nah, selanjutnya di sini ada dasar-dasar yang menjadi pengenaan dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini dasar-dasar yang menjadi penghitungan PBB ya atau pajak bumi dan bangunan itu ada NJOP atau kepanjangannya adalah nilai jual objek pajak. Lalu selanjutnya ada NJKP ya. NJKP itu adalah nilai jual yang kena pajak. Lalu yang ketiga di sini ada NJOPTKP atau nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Nah, jadi NJOP itu adalah yang menjadi dasar estimasi dalam penilaian jual objek pajaknya ya. Objek pajak apa? Objek pajak PBB.
Nah, NJOP itu dibagi menjadi dua, ada NJOP bangunan dan juga ada NJOP bumi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai NJOP. Yang pertama adalah berdasarkan lokasi geografis. Yang kedua adalah ukuran dan juga jenis properti. Yang ketiga adalah kondisi dan usia properti. Yang keempat adalah fasilitas dan infrastruktur sekitar. Yang kelima ada tren pasar properti. Yang keenam ada peraturan pemerintah. Dan juga yang terakhir ada penilaian dari properti. Selanjutnya ada NJKP. Nah, NJKP ini artinya nilai jual yang kena pajak. Nah, NJKP ini dia termasuk salah satu komponen dalam cara menghitung PBB ya. NJKP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar dalam pengenaan PPh atau pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah atau bangunan. Nah, selanjutnya ada NJOPTKP ya. Jadi beda lagi nih. Tadi NJOP, NJKP, dan sekarang NJOPTKP ya. NJOPTKP adalah nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi, NJOPTKP ini digunakan untuk menentukan nilai transaksi properti yang tidak dikenakan PPh, seperti penjualan rumah atau tanah yang digunakan untuk tempat tinggal pribadi. Besarnya NJOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda ya, tapi ada juga keputusan dari Menteri Keuangan yang menetapkan ya nih nomor 201 KMK 04 NJOPTKP 200 yang menetapkan bahwa NJOP setinggi-tingginya itu senilai 24 juta. Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jadi, cukup hanya 1 kali pengurangan saja selama 1 tahun. Nah, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu objek pajak, maka yang bisa atau mendapatkan pengurangan dari NJOPTKP cukup hanya satu objek pajak saja. Dilihat dari nilainya yang paling besar ya. Nah, kalau punya lebih dari satu objek pajak ya, dia nggak usah digabungin ya. Nggak perlu digabungin, jadi cukup bayarnya satu objek pajak saja. Nah, setiap daerah pastinya memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengaruh yang mempengaruhi penilaian NJOP. Hal yang dapat mempengaruhi dari penetapan penilaian NJOP adalah yang pertama bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Yang kedua adalah letak geografis. Jika lokasi properti berada di strategis yang berkembang, ya biasanya dia memiliki NJOP yang cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena nilai pasar dari properti di daerah tersebut biasanya juga cenderung lebih tinggi ya. Nah, yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Yang keempat pemanfaatan ya. Jadi objek tersebut atau bangunan tersebut tuh dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Yang kelima adalah ukuran dan juga jenis properti. Lalu yang terakhir adalah peraturan dari pemerintah. Nah, jadi di sini ada tarif pajak PBB ya. Tarif dari PBB sendiri itu sebesar 0,5%. Nah, kalau cara penghitungan PBB-nya 0,5% dikali NJKP. Nah, dalam penetapan nilai jual kena pajak juga ada ketetapannya ya. Nah, jadi minimal NJKP itu sebesar 20% dan maksimal atau paling tinggi sebesar 100% dari nilai NJOP. Nah, lalu untuk berbagai macam objek pajak ya seperti perkebunan, kehutanan, atau pertambangan itu sebesar 40%. Lalu untuk objek pajak lainnya ya yang ada di pedesaan atau di perkotaan, apabila NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka nilai pajaknya adalah 40%. Apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka pajaknya sebesar 20%. Baik, untuk selanjutnya di sini ada rumus perhitungan dari tarif pajak PBB ya. Di sini aku punya dua cara. Untuk rumusnya di sini ada dua, NJOP di bawah 1 miliar dan juga NJOP yang di atas 1 miliar. Rumus yang pertama adalah rumus untuk perhitungan NJOP di bawah 1 miliar. PBB sama dengan nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Lalu kemudian hasilnya dikalikan dengan 20%
dan juga dikalikan dengan 0,5%. Nah, 20% itu angka dari mana? 20% adalah ketentuan nilai pajak yang telah ditetapkan untuk NJOP yang berada di bawah 1 miliar ya. Lalu untuk yang nilai 0,5% itu adalah ketentuan nilai dari pajak PBB sendiri ya. Nah, selain pakai cara yang pertama yang tadi, ada juga cara yang kedua yang lebih simpel, yaitu PBB sama dengan NJOP dikurangin NJOP-TKP per 1000. Jadi nggak perlu dikalikan dengan 20% atau 0,5% lagi, tapi langsung dibagi dengan per 1000. Lalu selanjutnya, bagaimana cara perhitungan NJOP yang nilainya berada di atas 1 miliar? Cara perhitungan NJOP yang berada di atas 1 miliar sama dengan NJOP yang berada di bawah 1 miliar. Hanya saja di sini yang membedakan NJOP di atas 1 miliar itu menggunakan tarif sebesar 40% lalu dikalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Atau bisa juga dengan cara yang lebih simpel. PBB sama dengan nilai NJOP dikurangin dengan nilai NJOP TKP per 500. Jadi tidak perlu lagi dikalikan dengan 40% ataupun 0,5%. 500 dan per 1000 itu sudah menjadi ketentuan ya. Besarnya 40% dan 20% itu juga menjadi ketentuan pemerintah. Jadi semua itu sudah ada ketentuannya. Selanjutnya ada studi kasus dengan contohnya nilai NJOP di bawah 1 miliar. Pak Dermawan memiliki rumah di daerah Bekasi dengan luas tanah sebesar 60 meter persegi dengan nilai jual tanahnya sebesar 700.000 meter persegi. Luas bangunan yang dimiliki Pak Dermawan adalah 250 meter persegi dengan nilai jual sebesar 600.000 meter persegi. Jika nilai NJO PTKP-nya sebesar 12 juta, maka berapa PBB terutang Pak Dermawan yang harus dibayar? Nah, untuk menjawabnya kita perlu tahu dulu nih dari tanah dan bangunan dari keduanya ini masing-masing memiliki nilai berapa. Pertama adalah dari tanah. Tanah memiliki luas 60 meter persegi dengan nilai jualnya sebesar 700.000. Ya berarti 60 meter persegi dikali 700.000 meter persegi sama dengan 42 juta. Selanjutnya memperhitungkan nilai dari bangunan. Luas bangunan adalah 250 meter persegi dikali dengan 600.000 meter persegi sama dengan 150 juta. Setelah hasil tanah dan bangunan sudah terhitung, maka keduanya dijumlahkan dan menghasilkan dari nilai NJOP ya. Jadi nilai tanah ditambah bangunan sama dengan 192 juta. Itulah yang menjadi nilai NJOP. Pada studi kasus ini aku memakai cara yang lebih simpel, yaitu PBB sama dengan NJOP dikurangin NJOP-TKP per 1000. Jadi nilai PBB sama dengan 192 juta, ya itu NJOP-nya, dikurangin dengan 12 juta, yaitu nilai dari NJO PTKP-nya yang ada di soal ya, lalu dibagi 1000. Jadi PBB sama dengan 180 juta dibagi 1000. Nah, hasilnya adalah PBB sama dengan 180.000. Jadi besarnya pajak PBB terutang yang harus dibayar oleh Pak Dermawan adalah sebesar 180.000 selama 1 tahun. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin bagaimana tata cara pembayaran PBB melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui cara online, yang kedua adalah melalui cara offline. Yang pertama, cara online bisa dilakukan melalui m-banking atau mobile banking ya yang ada di handphone. Caranya sama seperti kita ingin mengakses m-banking kita pada umumnya gitu ya, seperti biasanya. Tapi bedanya pada saat di menu kita pilih menu bayar atau pembayaran. Nah, di dalam menu bayar atau pembayaran, kita pilih lagi menu pajak atau PBB. Lalu selanjutnya kita masukkan NOP-nya atau nomor objek pajak. Nah, setelah NOP itu dimasukkan, lalu masukkan juga tahun pembayarannya. Setelah itu pastikan juga nama dan jumlah pajak sudah sesuai dengan SPPT. Setelah itu masukkan nominal pajak yang akan dibayar, lalu klik bayar atau transfer. Selanjutnya adalah tata cara pembayaran PBB dengan offline.
Nah, untuk tempat offline sendiri itu ada beberapa tempat. Ada kantor pos, ada kantor kelurahan atau desa maupun bank. Lalu setelah itu tunjukkan STTP-nya atau surat tanda terima pemberitahuan atau juga bisa sebutkan saja NOP-nya ya, nomor objek pajaknya kepada petugas. Selanjutnya, petugas akan memberikan informasi-informasi mengenai nominal yang harus dibayarkan. Jika sudah menyelesaikan proses pembayaran, petugas akan memberikan bukti atau surat tanda terima setoran. Baik, jadi cukup sekian penjelasan materi perpajakan mengenai PBB dan juga tata cara perhitungan serta tata cara